Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembahasan dimulai, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Pesan kami dalam setiap pembahasan otomotif untuk kalian sebagai bakal calon mekanik kendaraan. Hal yang perlu kalian tanamkan adalah sikap. Selalu melakukan kebiasaan. 1. K3. Kesehatan dan keselamatan kerja. 2. SOP. Standar operasional prosedur. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kali ini. Jangan lupa bahagia. Diferensial dan Excel. Diferensial terdiri dari dua bagian utama. Satu final gear, terdiri dari drip pinion dan ring gear. Fungsinya untuk memperbesar momen dan merubah arah putaran sebesar 90 derajat. Yang kedua, differential gear. Differential gear ada dua, terdiri dari set pinion gear. Fungsinya untuk membedakan putaran antara roda kiri dan kanan. Saat ini final gear terdiri dari dua tipe. Satu tipe hypoid bevel gear. Digunakan pada kendaraan penggerak roda belakang, di mana drip pinion terpasang offset dengan garis tengah ring gear. Keuntungannya bunyi lebih halus. Jadi posisi offset, yang dimaksud dengan posisi offset adalah sumbu poros tidak segaris antara pinion dengan ring gear. Kemudian dua tipe helical gear digunakan pada kendaraan penggerak roda depan. Keuntungannya bunyi dan getaran lebih kecil dan momen dapat dipindahkan dengan lembut. Tipe perbandingan gigi akhir. 1. Tipe bevel. 2. Tipe spiral bevel gear. 3. Hypoid bevel gear. Pada tipe bevel gear, sumbu poros segaris antara pinion dengan ring gear segaris. Kemudian pada tipe spiral bevel gear juga sumbu poros segaris dengan sumbu poros pada ring gear. Pada tipe hypoid bevel gear, sumbu porosnya offset, yaitu tidak segaris antara pinion dengan ring gearnya. Perbandingan gigi akhir. Perbandingan gigi akhir sama dengan putaran poros propeller shaft berbanding dengan putaran poros roda belakang, atau sama dengan jumlah gigi ring gear berbanding jumlah gigi drip pinion. Prinsip dasar diferensial gear. Saat kendaraan berbelok, jarak tempuh bagian dalam, yaitu A, lebih kecil dari jarak tempuh roda gigi bagian luar B. Dengan demikian, roda bagian luar harus berputar lebih cepat dari roda bagian dalam. Jadi, roda bagian luar B harus berputar lebih cepat daripada roda bagian dalam A. Bila roda berputar dengan putaran yang sama, maka salah satu roda akan slip dan akan mengakibatkan ban cepat aus. Untuk itulah diperlukan diferensial. Prinsip dasar kerja diferensial. Saat jalan lurus, bila kedua rak diberi beban yang sama, maka ketiga sakel ditarik ke atas akan menyebabkan kedua rak
terangkat pada jarak yang sama karena tahanan rek kiri dan kanan sama sehingga pinion tidak berputar. Rek kiri dan rek kanan beratnya sama, maka tahannya sama. Sehingga pinion tidak berputar. Saat jalan belok. Tapi bila beban yang lebih besar diletakkan pada rek sebelah kiri beban lebih besar dan sekel ditarik ke atas. Sekel kita tarik ke atas, maka pinion gear akan berputar sepanjang gigi rek. Pinion gear akan berputar sepanjang gigi rek yang mendapat beban lebih. Sepanjang gigi rek yang mendapat beban lebih. Disebabkan adanya perbedaan tahanan. Kejadian ini menyebabkan rek yang mendapat beban lebih kecil akan terangkat. Di sini bebannya lebih kecil, beban lebih berat. Konstruksi diferensial umumnya komponen-komponen tersebut adalah pinion shaft, ring gear, bearing cap, bearing adjusting nut, drip pinion, bearing, kemudian sim, side gear, differential pinion gear, differential carrier, bearing, oil seal. Itu adalah rakitan dari diferensial. Cara kerja diferensial pada saat jalan lurus. Drip pinion memutarkan ring gear. Drip pinion memutarkan ring gear. Ring gear memutarkan differential case. Memutarkan differential case. Differential case menggerakkan pinion gear melalui pinion shaft. Menggerakkan pinion gear melalui pinion shaft. Dan pinion gear memutarkan side gear. Pinion gear memutarkan side gear. Ini side gear yang terhubung dengan poros roda, dengan RPM yang sama karena tahanan roda kiri dan kanan sama, sehingga putaran roda kiri dan kanan sama. Pada saat jalan belok, drip pinion memutarkan ring gear. Drip pinion memutarkan ring gear. Ring gear memutarkan differential case. Differential case menggerakkan pinion gear melalui pinion shaft. Pinion gear melalui pinion shaft. Ini pinion shaftnya, ini pinion gearnya. Dan pinion gear mengitari side gear yang bebannya berat. Ini side gear, kiri atau kanan. Sehingga menyebabkan putaran roda kiri dan kanan menjadi tidak sama. Putaran roda kiri, putaran kanan tidak sama. Perhitungan gear ratio. Gear ratio atau GR, gear ratio sama dengan jumlah gigi pada ring gear berbanding jumlah gigi drip pinion. Jumlah putaran ring gear RPM. RPM ring gear, RPM set gear kanan ditambah RPM set gear kiri bagi 2. Seperti lihat pada tabel. Jika total putaran roda kiri dan kanan semuanya 200 RPM, maka kita lihat RPM pada gear 1000, kemudian RPM pada roda kiri 1000, RPM roda kanan 1000. Jadi total 200. Jika RPM gear 1000, kemudian RPM roda kiri 80, RPM roda kanan 120, maka total 200. Berarti di sini roda kanan akan berputar lebih cepat, maka dia berbelok ke kiri. Kemudian RPM ring gear 100, RPM roda kiri 150, RPM roda kanan 50, maka total putaran kiri dan kanan 200. Maka
dia berbelok ke kanan karena putaran lebih rendah pada roda kanan. Selanjutnya, RPM ring gear 100, RPM roda kiri 0, kemudian RPM roda kanan 200. Maka dia akan berbelok ke kiri, roda kiri tidak berputar, roda kanan berputar lebih cepat 200 RPM sehingga total putaran roda kiri dan kanan 200. Axle shaft